Halo, Assalamualaikum. Jumpa dengan Suara Arkana di channel Jurnal Terupdate. Ibu kota lama ditolak, ibu kota baru disambut, itu kodrat Tuhan. Ditulis oleh Clairi Ducasnaye di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terupdate. Presiden Joko Widodo mengumumkan 4 nama calon pemimpin ibu kota baru pada Senin 2 Maret 2020. Kala itu Jokowi mengumumkan nama-nama calon pemimpin ibu kota baru bertempat di teras Istana Negara. Ada 4 tokoh yang masuk dalam kandidat untuk menempati posisi tersebut. Diketahui, ibu kota baru direncanakan akan dikelola secara khusus oleh badan otorita yang segera dibentuk. Yang namanya kandidat kan banyak. 1 Pak Bambang Brojonegoro, 2 Pak Ahok, 3 Pak Tumiono, 4 Pak Azwar Anas. Ujar Jokowi dikutip channel YouTube Kompas TV pada Rabu 4 Maret 2020. Presiden rencananya akan mengumumkan nama yang terpilih menjadi kepala badan otorita ibu kota baru pada pekan ini. Berikut profil singkat 4 calon pemimpin ibu kota baru. Pertama, Basuki Cahayapurnama. Basuki Cahayapurnama atau akrab disapa Ahok menjawab pertanyaan wartawan saat tiba di kantor Kementerian BUMN Jakarta Pusat pada Senin 25 November 2019. Kehadiran Ahok di Kementerian BUMN untuk menerima surat keputusan atau SK menjadi komisaris utama PT Pertamina Persero dirangkum dari pertamina.com. Basuki Cahayapurnama atau Ahok lulus dari jurusan Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Trisakti dan mendapatkan gelar insinyur pada tahun 1989. Setelahnya, Ahok menyelesaikan pendidikan magister pada tahun 1994 dengan gelar Master Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulia. Dirinya tercatat pernah menggeluti tambang sebagai kontraktor di PT Timah Persero. Sedangkan karir politik Ahok dimulai pada saat dirinya menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004, Bupati Belitung Timur periode 2005 dan anggota DPR Republik Indonesia di tahun 2009. Perjalanan Ahok di panggung politik semakin bersirah saat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta di tahun 2012 dan Gubernur DKI Jakarta di tahun 2014. Kini pria yang lebih suka dipanggil BTP itu ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero sejak tanggal 22 November 2019 berdasarkan keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS PT Pertamina Persero nomor SK strip 282-MBU-11-2019 tanggal 22 November 2019. Sumber berita tribunnews.com. Seperti tidak pernah ada habisnya bila kita berbicara atau membahas soal Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Negeri ini seperti tak punya nama lain atau sosok lain yang pantas diperbincangkan atau dijadikan bahan pembahasan sebuah isu. Ahok selalu tapi di permukaan ketika isu panas diperbincangkan. Di beberapa isu, Ahok selalu tampil menjadi bahan perbincangan, baik itu bincangan maupun gunjingan nama Ahok selalu terlibat dan disebut di dalamnya. Kita ingat beberapa waktu lalu saat Jokowi terpilih untuk kedua kalinya menjadi Presiden Republik Indonesia. Nama Ahok digadang-gadang bakal menempati salah satu pos kementerian yang akan membantu Jokowi saat itu. Namun fakta berkata lain, Ahok tidak terpilih menjadi salah satu menteri yang kita duga. Kemudian muncul lagi isu panas soal penunjukan pimpinan salah satu perusahaan BUMN. Nama Ahok kembali digadang-gadang bakal menempati salah satu posisi strategis di perusahaan plat merah tersebut. Ia diyakini akan memegang salah satu perusahaan BUMN yang paling seksi untuk dikorup dan yang paling banyak memiliki masalah, baik itu masalah birokrasi maupun masalah pendapatan. Ahok dipercaya dapat memegang dan mencari jalan keluar dari setiap permasalahan di perusahaan tersebut. Akhirnya, benarlah prediksi kita bahwa ia ternyata terpilih menjadi komisaris utama di Pertamina. Walau awalnya sempat timbul penolakan dari internal Pertamina, namun hingga hari ini akhirnya Ahok duduk di posisi tertinggi di Pertamina. Setelah melewati isu-isu hangat tersebut, nama Ahok kini kembali disebut-sebut bakal jadi calon kuat gubernur ibu kota baru. Ahok gagal di ibu kota lama, kini justru berpeluang dipilih di ibu kota baru. Inilah yang namanya istilah Tuhan tidak pernah tidur. Ia tahu siapa orang yang layak ia pilih untuk diberikan amanat karena sudah menjalankan tugas dengan amanah. Kita ingat pertarungan dan pergulatan Ahok di dunia politik nasional kita dari awal ia menjadi anggota dewan hingga ia maju ke ibu kota lama, menjadi wakil gubernur, hingga ia menjabat gubernur dan maju lagi dalam pilihan gubernur, hasilnya kalah, dipenjara dan jadi komisaris utama Pertamina.
Jalan panjang yang sudah ditempuh Ahok memang bukan jalan mudah, di mana tidak semua orang, mungkin juga termasuk kita, belum tentu sanggup menjalani jalan yang pernah ia lalui. Tapi rupanya cahaya Basuki Cahayapurnama masih tetap bersinar di tengah keruh dan pekatnya nalar dan akal sehat banyak orang di negeri ini. Ahok masih tetap bersinar, berkilau, dan masih seksi untuk dipilih dan diambil. Sosok seperti Ahok memang masih terbilang langka di negeri ini. Tak banyak orang yang memiliki cukup keberanian untuk memperbaiki bangsa ini. Banyak yang mau sembuh, tapi sedikit yang mau bertindak untuk sembuh. Mereka punya banyak mimpi, tetapi mereka tidak punya keberanian untuk mewujudkannya karena gelap, pekat, dan keruhnya nalar dan akal sehat orang di bangsa ini. Ahok salah satu orang yang siap dan rela berenang melawan arus. Ia jadi figur yang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan pejabat lainnya. Bangsa ini butuh dan perlu sosok yang demikian. Kita ingat bagaimana Ahok ditentang dan ditolak. Ia bahkan ditolak jauh sebelum ia menerima tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepadanya. Mau jadi wagub ditolak, jadi PLT gubernur ditolak, jadi gubernur DKI ditolak, mau jadi komisaris utama Pertamina ditolak. Kini mau jadi gubernur ibu kota baru pun sudah ada penolakan. Ahok selalu jadi pilihan. Inilah bukti bahwa cahaya Basuki Cahayapurnama masih bersinar dan berkilau. Kemarin ia gagal dan ditolak di ibu kota lama. Kini ia jadi calon kuat di ibu kota baru. Ahok seperti dikodrati Tuhan menjadi gubernur ibu kota baru. Cara dan tangan Tuhan bekerja sungguh indah. Anies bakal manyun melihatnya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.